Pemirsa dan pendengar yang setia, hari ini topik saya adalah tentang kesembuhan. Kesembuhan dari sakit mental. Karena saya kaget waktu saya dengar salah satu tokoh nasional dia bercerita tentang jumlah anak-anak muda saat ini yang mengalami mental disorder, penyakit mental sebanyak 30%. Wow, itu angka yang besar sekali. Sepertiga loh. Hari ini saya ingin bicara tentang solusi bagi penyakit mental dari segi rohani, saudara. Karena penyakit mental adalah penyakit jiwa dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan badan jasmani atau jiwa menyelesaikan jiwa itu sendiri. Mungkin ada sedikit manfaat, tapi tidak terlalu banyak. Saya akan bicara dari segi roh, saudara. Menurut saya itu adalah solusi yang permanen. Karena Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia itu adalah lampu, pelita yang Tuhan pakai untuk menyelidiki seluruh kehidupan kita. Berarti roh saudara di dalam Kristus Yesus adalah roh yang powerful. Di dalam terjemahan TPT dikatakan, roh Tuhan, roh saudara itu seperti a living lamp, shining a shining light. Berarti dia bercahaya, dia bersinar. Berarti apa? Kegelapan, sakit penyakit mental akan hilang karena ada cahaya yang bersinar menerangi kegelapan dan kegelapan itu akan sirna. Ini juga yang dilakukan oleh Bani Korah. Di Mazmur 42 ayat 5 dan ayat 11 diulang 2 kali. Pada waktu hati, jiwa mereka tertekan dan gelisah. Bahasanya seperti ini. Why are you cast down, O my soul? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mereka berbicara kepada jiwa mereka yang mengalami tantangan dan rintangan. Dan bahasanya adalah, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Sebuah pertanyaan sekaligus sebuah jawaban. Artinya engkau tidak perlu tertekan, hai jiwaku. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Artinya engkau tidak perlu gelisah. Karena jawaban dari ayat itu langsung di ayat yang sama di bagian berikutnya berkata, berharaplah kepada Allah. Pada saat kita berharap kepada Tuhan, tidak ada tempat kegelisahan, tidak ada tempat tertekan di dalam jiwa kita. Karena harapan kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Setelah itu dia melanjutkan dengan berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Lagi itu berarti bersyukur lagi, berarti apa? Ada saatnya dia sudah bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dia bersyukur lagi karena Tuhan adalah penolong dia dan Allah dia lagi dan lagi dan lagi. Amin, saudara. Yang terakhir dari saya, sadarilah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara secara unconditional, secara agape. Pada waktu saudara merasakan kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, mengizinkan jiwamu dipenuhi dengan kasih Tuhan, mengalir roh dari rohmu saudara, kuasa kehidupan dari rohmu mengalir ke jiwamu, engkau akan menjadi tenang dan tidak perlu khawatir lagi. Karena kasih yang sempurna mengusir, menghancurkan ketakutan. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya apa? Udah pasti tidak ada. Apakah tribulation, tantangan, distress dan lain sebagainya? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena ada kasih Allah yang melekat di dalam hati kita. Ayat 37, no. Di dalam segala hal kita lebih dari pemenang. Garis bawahi, lebih dari pemenang. Kenapa kita bisa lebih dari pemenang? Karena melalui Kristus Yesus di atas kayu salib dia mengatakan dia mengasihi kita. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Di atas kayu salib dia mengampuni semua dosa dan pelanggaran saudara. Di atas kayu salib dia mengambil rasa tertekan saudara baik secara fisik maupun secara mental. Dan dia gantikan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kita menjadi pemenang melalui Tuhan Yesus Kristus. Who love us, yang mengasihi kita. Kita mengalami gangguan mental karena kita lupa akan kasih Tuhan. Dengan kata lain, kalau gangguan mental ada,
penuhi diri saudara dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kasih Tuhan itu mengalahkan gangguan mental. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, saat ini kasih-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan pemirsa, pendengar dimanapun mereka berada. Rongga hati mereka, seluruh keberadaan jiwa mereka dipenuhi dengan kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah kami senantiasa melihat karya kayu salib yang selalu baik dan sempurna menjangkau dan menjamah setiap kehidupan kami, sehingga tidak lagi ada tempat buat stres dan depresi. Yang ada adalah sukacita dan memuji dan menyembah Tuhan yang begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.